Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiban. Wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan di majelis online yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan membaca dan juga menelaah bersama-sama kitab An-Nahwul Wadih, ya, juz yang ketiga. Kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah, juz ats-tsalits, juz yang ketiga. Ya, dan kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan juga bahwasanya kita mulai pertemuan hari ini kita akan mulai dari juz yang ketiga. Berarti diharapkan teman-teman semua sudah pernah mempelajari nahwu dasar ya. Nahwu dasar walaupun ini memang kelas dasar. Tetapi karena mulainya dari juz 3, maka dari itu ada beberapa yang memang sudah terlewat ya. Nah, supaya nanti ketika ditunjuk ya nanti bisa dilempar ke teman-teman yang lain. Baik, dan ya juz 3 ini ya cukup lumayan banyak, namun tidak sebanyak juz-juz sebelumnya ya. Ya, ini juga kita lanjutkan ya, juz 3 ini cukup ya banyak materinya, namun mudah ya, mudah penjelasannya. Oleh karenanya ya kemungkinan kita bisa habiskan dalam waktu ya 20-an pertemuan mungkin ya. Semoga Allah mudahkan 20-an pertemuan jika tidak ada hambatan. 20-an pertemuan berarti kurang lebih ya 3 bulan ya. Kemudian ya tambahan lagi di sini ada penjelasan, ada contoh, ada al-amtsilah, kemudian ada al-bahs. Al-bahs itu pembahasannya, kemudian al-qawaid, kaidahnya yang diringkas. Nah, yang jadi nanti di pembahasan di kelas ya hanya fokus pada ketiga ini ya, al-amtsilah, al-bahs, sama al-qawaid. Ya, adapun tamrinat ya, bisa nanti dikerjakan. Nah, nanti ya kurang lebih nanti untuk ujian nanti diambil dari beberapa latihan yang ada di kitab ini. Nah, yang penting tujuan kita di awal adalah memahami pembahasan-pembahasan yang ada di kitab ini. Nah, itu yang bisa kita sampaikan untuk mukadimah ya, kita di awal. Dan silakan buka halaman 251 untuk PDF ya. 251 untuk PDF juz yang ketiga, mungkin sudah temu, mungkin berbeda cetakan ya, silakan cari di daftar isi. Nah, al-juz'us tsalits ya, kita mulai al-juz'us tsalitsu, juz yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u wal khabaru wa tatabuquhuma. Mubtada dan khabar dan yang menyesuaikan keduanya. Nah, sebelumnya ya teman-teman mungkin yang sudah belajar mungkin sudah tahu ya apa itu mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan khabar? Karena mubtada dan khabar termasuk dari umdatul kalimah. Ya, termasuk umdatul kalam. Dia termasuk yang utama. Karena yang termasuk utama ya kalau bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Yang mubtada dan khabar, kemudian fa'il ya, dan fi'il ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah,
An-namiru syarisun. Ya. Nah, di sini pembahasan al-mubtada wal khabar ya sebelumnya. Ya, harusnya teman-teman sudah paham apa itu isim, apa itu fi'il ya. Nah, di sini kita bisa lihat an-namiru syarisun. An-namiru dia dalam bentuk ma'rifah, kemudian syarisun itu dalam bentuk nakirah dan dua-duanya adalah isim. Maka salah satu eh, trik kita dalam membaca, misalnya baca kitab, ya ketika ada dua buah isim, yang satunya ini untuk yang di awal ya. Ini ketika pertamanya awalnya adalah isim ma'rifah, kemudian setelahnya isim nakirah, maka ini hampir bisa dipastikan ya. Ya, hampir bisa dipastikan. Dia adalah sunan mubtada khobar. Walaupun belum pasti, tapi kebanyakan seperti itu, mubtada dan khobar. Ya, maka seperti ini ya. An-namiru itu harimau, ya, macan. Syarisun itu buas ya, atau liar ya. Nah, Anda rasa jelas ya tentang masalahan mubtada dan khobar. Mubtada sendiri dari ininya adalah yang mengawali kalimat. Yang mengalami jumlah, yang mengalami jumlah ya, dan berupa isim. Ya. Namanya mubtada, tidak ada yang berupa fiil ya. Kemudian khobar yaitu yang menjelaskan. Maka di sini bisa kita translate atau terjemahkan an-namiru syarisun. Harimau itu, nah ada itunya karena dia ma'rifat. Harimau itu buas atau liar. Kemudian al-kalbu alifun. Al-kalb, apa makna al-kalb? Anjing ya. Anjing itu jinak. Nah, sama ya, modelnya masih sama. Kemudian an-najmu lami'un. Atau an-najmu lami'. Bintang itu berkilau atau bercahaya. Sama, ini an-najmu isim ma'rifah, lami'un isim nakirah. Maka lami'un khobarnya, an-najmu mubtada'nya. Kemudian yang kedua, ya, al-battatu sabihatun. Nah, kalau tadi, ya, kita lihat kalau tadi dia muzakkar, maka yang kedua ini adalah muannas. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya, ya, dengan adanya tak marbutah. Ya, dengan adanya tak marbutah. Al-battatu sabihatun. Nah, al-battah, mana al-battah? Bebek ya, atau itik ya. Bebek sabihatun. Sabihatun dia berenang. Maka di sini dia menyesuaikan. Nah, mubtada'nya dia muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Baik, jelas insyaallah. Kemudian Zainabu muti'atun. Zainab nama perempuan, isim alam. Nama perempuan. Nah, maka bisa dipastikan dia muannas. Maka khobarnya, nah, dan juga Zainab adalah isim alam, maka dia isim ma'rifah. Maka muti'atun, ya, khobarnya mesti juga muannas. Nah, sudah berkesesuaian ya. Zainabu muti'atun. Zainab perempuan yang taat atau ayuti'u muti'atun. Kemudian al-madinatu amiratun. Nah, di sini juga sudah berkesesuaian. Al-madinatu ya wilayah atau ya kota ya. Kota itu amiratun. Ya, makmur atau subur ya. Ya, makmur. Amiratun. Baik. Ya, sudah 3 contoh, alhamdulillah sudah jelas. Kemudian, nah, contoh yang ketiga ini tentang musanna. Ingat, ya isim itu ada yang isim mufrad, isim musanna, kemudian ada yang jamak. Nah, di sini ada contoh musanna. Ya, terlihat di sini at-tilmidhani hadirani. At-tilmidhani hadirani. Dua orang murid itu telah datang atau hadir. Ya. Nah, maka di sini at-tilmidhani
adalah isim musanna. Tandanya dengan apa? Dengan alif. Ya, mudahnya kan ani ya. Ani atau ani, ina. Ani untuk marfu, ina untuk mansub dan majrur. Nah, kemudian seterusnya al-kitabani jadidani, dua kitab itu baru. Kemudian al-khafirani sahirani. Ya, al-khafirani itu ya penjaga ya. Penjaga itu sedang patroli ya. Kemudian ya contoh yang keempat lagi al-bintani mujtahidatani. Nah, ini masih sama namun dia muannas. Kalau yang tadi dia muzakkar, maka yang kedua ini adalah muannas. Al-bintani dua orang perempuan berarti muannas. Maka mujtahidat awalnya kan mujtahidah atau mujtahidatun. Kemudian dia jadi musanna menjadi mujtahidatani. Nah, sudah berkesesuaian ya. Al-bintani dia ma'rifah, mujtahidatani dia nakirah. Nah, al-bintani dia mubtada, mujtahidatani dia jadi khabarnya. Kemudian al-hadiqatani musmiratani. Dua kebun itu sedang berbuah atau berbuah ya. Dua kebun ya itu berbuah. Sama seperti tadi marfu dengan tanda alif. Kemudian al-hujuratani wasi'atani. Hujurah ruangan. Bisa juga kamar ya. Ruangan atau dua ruangan itu dua-duanya luas ya. Dua ruangan itu dua-duanya luas. Baik, jelas ya, itu berkesesuaian. Baik, kemudian al-muhsinuna mamduhuna. Al-muhsinuna mamduhuna. Tadi sudah kita lewati, ada yang mufrad, kemudian musanna, kemudian sekarang jamak. Nah, jamaknya jamak mudzakkar salim, marfu dengan waw, ya ingat ya. Kita murojaah kembali. Marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Nah, ya bisa nanti sambil jawab walaupun mic-nya di mute ya, mudah-mudahan bisa sambil murojaah sambil ya digerakkan ya suaranya ya. Baik. Al-muhsinuna ya, ini mubtada berarti marfu dengan tanda waw. Mamduhuna al-muhsinuna ma'rifah, mamduhuna nakirah. Maka al-muhsinuna jadi mubtada, mamduhuna khabar. Kemudian at-talamidzu azkiya'u. Nah, ini contoh dari ya jamak lagi ya. At-talamidzu azkiya'u. At-talamidz ini jamak taksir. Ya. Para murid itu azkiya'u. Azkiya'u itu cerdas ya. Maka ini sama-sama jamak. Sama-sama jamak. Kemudian ya al-kusala mu'aqabun. Al-kusala ya artinya ya mereka yang malas. Mereka yang atau orang yang malas itu dihukum, diganjar ya mu'aqabun. Baik, kemudian ya jelas insyaallah ya. Kemudian as-sayyidatu muhazzabatun. As-sayyidatu muhazzabatun. Nah, ini contoh jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Sayyidat ya nyonya ya. Atau apa bagusnya? Nyonya, madam ya. Nyonya itu muhazzabatun. Para nyonya tersebut muhazzabatun. Terdidik ya. Asy-syajaratu muriqatun. Nah, asy-syajarat pohon-pohon itu sedang ya, bersemi daunnya ya. Itu mungkin terjemahan bebas ya. Muriqat dari kata auroqa. Auroqa ya, berdaun. Ya, atau bisa juga muriqatun. Nah, muriqah atau muriqatun. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, nanti ada penjelasannya di bawah. Kemudian al-qusuru 'aliyah atau 'aliyat. Al-qusur istana, 'aliyah itu tinggi.
Bisa memakai aliyatun atau aliyatun. Nah, itu untuk khobarnya bisa memakai dua tersebut. Al-qusur, ya dia jamak muannas salim. Sama seperti as-sajarat, jamak muannas salim. Namun khobarnya bisa memakai muriqatun atau muriqah. Nah, insyaallah cukup jelas ya. Kita langsung ke al-bahthu. Ya, al-bahthu itu pembahasan. Ya, unzur ilal mubtada'i fi kulli ta'ifatin minal amthilati sabiqah. Ya, coba kita tengok ya mubtada. Ya, mubtada tadi sudah dijelaskan ya di awal ya. Bahwasanya yang mengawali jumlah ya ismiyah itu adalah namanya mubtada. Unzur ilal mubtada'i, lihat kembali itu ya mubtada pada setiap kelompok dari contoh-contoh yang telah lewat tadi. Wa wazin bainahu wa bainal khabari. Ya. Ya. Dan ya, coba polakan ya, berikan pola kepada ya antara contoh-contoh tersebut. Wazana yuwazinu wazin. Nah, jadi dia fil amr ya, fil amr. Nah, berikan pola atau petakan. Nah, kalau bahasa ininya mungkin petakan, petakan apa yang terjadi dari situ. Setelah suruh lihat, nah silakan pantau bagaimana pola-polanya. Tajid annal mubtada fi ta'ifatil ula ya, mufradun mudzakkarun. Nah, engkau akan temukan bahwasanya mubtada dari kelompok yang pertama ya mufrad mudzakkar. Sudah ya tadi ya. Namir, al-kalb, an-najm, al-battah, afwan. An-battah belum ya. An-najm. Nah, itu mufrad mudzakkar. Wa annal khabara kadzalik, dan juga khabarnya juga seperti itu. Maksudnya seperti itu apa? Juga mufrad mudzakkar. Nah, wa annahu fi at-ta'ifati tsaniyati mufradun muannas. Mufradun muannasun. Dan juga pada kelompok yang kedua, yang al-battah tadi, kemudian Zainab dan seterusnya, dia mufrad muannas yang sudah dijelaskan. Kemudian wakadzalikal khabaru. Begitu juga dengan khabarnya, dia mufrad muannas. Baik, sampai sini insyaallah paham. Kemudian wa idza nazarta, apabila engkau melihat, kau lihat ila ta'ifati tsalitsah, pada kelompok yang ketiga, ra'aita al-mubtada'a musannan mudzakkaron. Kau akan lihat di situ mubtadanya berupa musanna dan muzakkar. Musanna berarti dua ya. Wa ra'aita al-khabara mislahu. Dan juga khabarnya seperti itu. Ya, ya kitabani jadidani. Nah, matajidu fit ta'ifati ar-rabi'ati kullan minal mubtada'i wal khabari musannan muannatsan. Ya, kelompok yang keempat juga demikian ya. Di situ musanna namun dia muannas. Lanjut lagi, wa fit ta'ifatil khamisati taral mubtada. Di sini bisa kita baca beberapa ya. Mungkin lebih tepatnya dibaca wa fit ta'ifatil khamisati ya, pada kelompok yang ketiga. Taro, engkau akan melihat al-mubtada'u, bisa dibaca al-mubtada'u, jam'u mudzakkari aqilun. Nah, kenapa bisa dibaca demikian? Nah, kita anggap maf'ul bihnya berupa jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyahnya? Al-mubtada'u jam'u mudzakkarin aqilun. Nah, demikian. Ya. Kita anggap maf'ul bihnya berupa jumlah fi mahali nasbih. Dan juga di antara qarinahnya ya aqilun. Aqilun di sini tidak memakai alif, maka kita tidak baca aqilan ya. Dan juga ya, kalau kita dapati semisal ini jam'u mudzakkarin aqilun. Nah, aqilun ya yang berakalnya adalah jamaknya, bukan mudzakarnya, tapi jamaknya, katanya ya. Aqilan. Allah. Wal khabaru kadzalika.
Nah, khobaru ini maf'ul bihi kedua, namun berupa jumlah ya. Insyaallah cukup jelas. Kemudian, amma ta'ifatus sadisatu, adapun kelompok yang keenam, yang as-sayyidat ya. Fal mubtada'u fiha imma jam'u muannatsin aqilun wa huwa as-sayyidat, ya, baik berupa dia jumlah atau jamak muannas yang berakal ya. Itu kita lihat as-sayyidat ya. Ya, as-sayyidat nyonya berarti manusia, dia berakal, aqil, anggap aqil. Fi misalina, pada contoh kita ini sudah lewat. Wa khabaruhu jam'u muannatsin aqilun aidan. Dan khobarnya berupa sama, dia jamak muannas yang berakal, aqil. Ada juga contoh lain, wa imma jam'u muannatsin salimun li ghairil aqil. Nah, dan ada juga yang jamak muannas salim namun dia tidak berakal. Contohnya apa? Asy-syajarat, pohon. Asy-syajarat dia ghair aqil. Dan juga ya ada juga jam'u taksirin li ghairil aqil. Jamak taksirnya apa? Qusur. Qusur ya. Kemudian wa khabaru hadaini yajuzu ay yakuna jam'a muannatsin. Nah, keduanya ini makanya pakai au di situ atau, maka dia bisa dua. Ya, dia bisa memakai ya khobarnya bisa memakai jamak muannas salim dan juga bisa memakai mufrad. Dengan syarat apa? Dengan syarat mubtadanya ghairu al-aqil atau ghairu aqil. Dengan syarat demikian, maka dia bisa mufrad maupun bisa pakai jamak muannas salim juga. Dan sebagai tambahan ini juga berlaku bagi keadaan na'at man'ut ya. Na'at man'ut. Misalnya kita ingin katakan hadhihi syajaratun muriqatun. Nah, ini bisa juga. Hadhihi syajaratun muriqatun. Nah, bisa juga. Ya, memakai mufrad juga bisa, pakai jamak muannas salim juga bisa. Hadhihi, ini adalah, demikian ya. Bisa ya. Baik, kemudian al-qawaid kaidah al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil ifrad wat tasniyah wal jam'i wat tadhkiri wat tatnisi. Nah, khabar itu menyesuaikan mubtada'nya dari segi mufrad ya, dari segi kuantitasnya ya, dari segi bilangannya. Ya, baik dalam keadaan mufrad, musanna, jama', dan juga dari sisi jenisnya tazkir atau ta'nis. Ya, dari mudzakkar maupun muannas. Insyaallah jelas ya. Kemudian idza kana al-mubtada'u jam'an, apabila mubtada'nya berupa jama' li ghairi aqilin, bukan yang berakal atau ghairu aqil, yajuzu al-ikhbaru anhu bil jam'i wa bil mufradil muannas. Ya, boleh khabarnya berupa jama' atau mufrad muannas. Ya, boleh jama' dan mufrad muannas. Nah, insyaallah jelas ya. Nah, kita lanjut ya, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, pembahasan selanjutnya yakni pembahasan khabar mubtada hina yakunu jumlatan aw shibha jumlatin. Khabar mubtada ketika dia berupa jumlah dan atau shibhul jumlah. Jadi kita bahas al-amtsilah, contoh-contohnya. Yang pertama al-harakatu tuqawwi al-'adhalat. Al-harakatu tuqawwi al-'adhalat. Al-harakatu ya bergerak, dengan bergerak. Tuqawwi menguatkan, ya kuat ya, menguatkan 'adhalat. 'Adhalat itu otot-otot ya. Ya, apalagi di zaman sekarang kita lagi ya PPKM ya, jadi agak susah untuk sering bergerak ya. Kita WFA, nah, maka yang seperti ini ya, sini katakan bergerak itu bisa memperkuat ototnya.
menyegarkan lah. Ala kulli hal, nah di sini kita mendapatkan ada isim yang mengawali suatu jumlah, ya, suatu sentence, ya, suatu jumlah. Al-harokah, nah, maka dia bisa dipastikan jumlah ismiyah. Dan dia mubtada. Mana khobarnya? Nah, khobarnya berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena di situ ada fi'il, yaitu qawwi. Nah, qawwi. Nah, kemudian, ya, ini bahas ringkas ya. Kemudian an-nadhafatu tunasyitul jismah. An-nadhafah, kebersihan, tunasyitul jismah, ya, itu menyegarkan badan. Kalau bersih, sering mandi, pasti akan segar, ya, dibandingkan kalau kita kotor. Itu maksudnya. Maka di sini an-nadhafah mubtada. Khobarnya apa? Khobarnya berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Tandanya apa? Ada fi'il di situ kan? Nasyid. Al-jisma nanti jadi maf'ul bih dari nasyid. Baik, kemudian anta ata'tal amra. Anta dhamir. Ya, dhamir termasuk dari isim-isim yang nakirah. Isim dhamir adalah isim yang isim ma'rifah, ya, maksudnya. Isim ma'rifah, ya, jadi bawahnya isim alam, ya. Baik, jadi isim ma'rifah maka dia menjadi mubtada. Khobarnya apa? Khobarnya berupa fi'il. Fi'ilnya mana? Ata'ta. Engkau, ya, menaati perintah. Engkau menaati perintah. Kemudian as-sulahfatu zahafat. Nah, itu dibaca as-sulahfatu. Sulahfah. Nah, as-sulahfah itu kura-kura, ya. Kura-kura itu zahafat, itu merangkak. Ya, merangkak, ya. Zahafat. Baik. As-sulahfah dia jadi mubtada, khobarnya berupa apa? Fi'il. Maka khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Karena di situ dia ada fi'il dan fa'il. Nanti pembahasannya akan dibahas di al-bahsu nanti. Kemudian yang kedua, al-muhazzabu asdiqa'uhu kathirun. Al-muhazzab yang terdidik itu asdiqa'uhu, teman-temannya itu banyak. Ya, orang-orang yang biasanya terdidik, terpelajar, ya, karena kuliah, karena sering ketemu teman, maka harusnya temannya itu banyak. Asdiqa'uhu, asdiqa dari sadiqun. Asdiqa, ya, teman-temannya itu banyak. Ya, al-muhadzab mubtada. Nah, khobarnya berupa apa? Berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Asdiqa'uhu katsirun. Kemudian al-misbahu dhaw'uhu syadid. Al-misbah itu lampu, cahayanya itu syadid, menyilaukan, ya. Syadid itu kan sangat, ya. Syadid bisa bermakna kuat, banget, ya, atau sekali, ya. Jika kita terjemahkan di sini, lampu itu cahayanya terang sekali, ya. Nah, maka di sini al-misbahu mubtada, dhaw'uhu syadidun adalah khobarnya. Khobarnya berupa apa? Berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Baik. Coba cukup jelas. Kemudian al-bintu jamaluha asyarfu. Al-bintu jamaluha asyarfu. Seorang anak perempuan, ya, kecantikannya merupakan, ya, martabatnya atau kehormatannya, ya. Ya, kehormatannya berupa kecantikan. Nah, maka al-bintu dia jadi mubtadanya. Ya, selanjutnya jamaluha asyarafu dia jadi jumlah ismiyah.
Dia jadi khobar, khobarnya berupa jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah. Baik, kemudian at-tujjaru syi'aruhum as-sidqu. At-tujjaru syi'aruhum as-sidqu. Tujjar jamak dari tajir. Tajir itu bukan orang tajir ya, tapi pedagang. Para pedagang syiar. Syiar itu prinsip atau semboyan ya, moto. Nah, moto hidup. Nah, motonya para pedagang atau pedagang itu, semboyannya mereka adalah as-sidqu, kejujuran. Maka tujar ya jadi mubtada, syiaruhum as-sidqu jumlah ismiyah ya fi mahalli raf'in khobar. Ya, dia sebagai khobar dan bentuk jumlah ismiyah. Baik. Insyaallah selanjutnya ini sama semua ya. Paling nanti cuma ana terjemahkan ya. Ya, al-kitabu fil qimatri. Ya, al-kitabu fil qimatr. Biasanya namanya qimatr. Qimatr itu ya tempat menyimpan buku ya, apa rak mungkin ya. Tempat menyimpan buku ya. Nah, sulit cari bahasa Indonesia. Nah, al-kitab fil qimatr. Ya, buku itu ada di tempat penyimpanannya. Kemudian as-sarju 'alal faras. Ya, as-sarj itu pelana, pelana itu di atas kuda. Ya, pelana ya di atas kuda. Kemudian al-mataru minas sihab. Ya. Hujan itu datang dari mana? Dari awan. Ya, dari awan. Awan yang ya membeku kemudian menjadi hujan. Kemudian an-najatu fis sidqi. An-najatu fis sidqi. Najat, kesuksesan itu datang atau terletak pada kejujuran. Baik, kemudian al-qintaratu fawqan naili. Al-qintarah. Nah, kalau mungkin pernah belajar akidah, nah, nanti ada pembahasan al-qintarah. Al-qintarah. Al-qintarah atau al-qintarah ya, bisa baca dua-duanya. Ya. Al-qintarah ini ya fawqan naili. Ada bangunan atau bangunan yang melengkung ya di atas sungai Nil. Ya, fawqa itu di atas, an-nail itu sungai Nil. Nah, ya ada bangunan semacam melengkung, mungkin disebut jembatan ya, jembatan. Nah, kemudian al-mutanazzahu amamal bait. Al-mutanazzah itu tempat piknik. Ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin park ya. Ya, park, square demikian yang kayak tempat piknik, tempat bermain. Nah, itu kan ada park di situ ya. Nah, itu namanya al-mutanazzah. Nah, tempat bermain atau tempat piknik itu ada depan rumah persis ya, amamal bait. Amama depan, bait rumah. Kemudian as-sa'atu tahtal wisadah. Nah, jam itu di bawah bantal. Nah, mungkin jamnya jam ini ya, jam tangan ya, bukan jam dinding. Apalagi jam berdiri ya. Tidak mungkin, kecuali bantalnya besar. Ya. Kemudian ar-rohatu ba'da ta'abi. Istirahat itu setelah Setelah kecapean. Setelah kecapean. Baik. Nah, nanti kita bahas di pembahasannya. Ya. Al-bahsu pembahasan al-ismul waqi'u fi awwali kulli mithalin min al-amthilati sabiqati mubtada'un. Fa aina khabaruhu? Isim yang ya ini sebagai pengantar ya. Isim yang terletak di ya setiap awal contoh yang telah lewat ya disebut dengan mubtada ya sudah disinggung tadi. Oleh karenanya mana khobarnya? Nah, ditanyakan mana khobarnya? Nah, kemudian ada pembahasan. Khudit ta'ifata al-ula minal amthilati. Coba ambil salah satu contoh atau ya contoh yang ada di kelompok yang pertama. Coba lihat ya. Tajidu jumlatan fi'liyatan ba'da kulli mubtada'in. Tajid jumlatan fi'liyatan ba'da kulli mubtada'in. Nah, kau akan temukan bahwasanya di situ ada jumlah fi'liyah setelah mubtada. Nah, sudah dijelaskan, alhamdulillah.
Wa annahu idza hudifat hadhil jumlatu, nah maka ketika jumlah tersebut, ya, jumlah mana yang dimaksud? Ya, jumlah yang setelah mubtada tadi ya. Jumlah yang setelah mubtada tadi. Ketika itu dihapus, ya, la tatimmu faidata bil mubtada'i wahdahu. Maka dia tidak memberikan faedah ya dengan adanya mubtada tersebut dengan bersendirian. Maksudnya ketika cuman mubtadanya saja dihapus khobarnya, ya hanya sebagai isim saja. Nah, hanya sebagai isim saja, tidak sebagai mubtada khobar lagi. Apa faedahnya? Ya kan? Faedah itu ketika menjadi jumlah, ya kan? Walamma kana al-khabaru daiman huwa alladhi yutammimul faidata. Nah, ketika khobarnya itu ya selamanya memberikan faedah, maka wajib an takuna hadhil jumlatu khabarul mubtada'i. Nah, selama dia memberikan faedah, maka jumlah tersebut merupakan khobar mubtada. Nah, kan tadi dihapus. Nah, berarti harusnya kan tadi dihapus, mubtadanya tidak memberi isim tersebut, misalnya tadi ya, an-nadhafah, ketika nutunasyitul jismanya dihapus, an-nadhafah jadi tidak berfaedah. Nah, berarti tunasyitul jisma tadi atau tunasyitul di situ kehadirannya memberikan faedah. Nah, itu maksudnya. Berarti ketika memberikan faedah, maka dia menjadi khobar mubtada. Maksudnya demikian. Wajib an takuna hadhil jumlatu khobaral mubtada'i. Nah, jelas ya. Wa minas sahli, nah, oleh karena itu memudahkan antu derika. Dan sebagai bentuk kemudahan itu ya antu derika minal amthilati. Ya, engkau akan temukan ya, dari contoh tersebut bahwa setiap jumlah anna kulla jumlatin min hadhil jumali, bahwa setiap jumlah ya atau dengan mudahnya engkau akan temukan bahwasanya ya dari jumlah tersebut terdapat tashtamilu, terdapat kandungan ala dhamirin yarbituha bil mubtada, ada kandungan dhamir di situ yang nyambungnya, yang kaitannya yarbitu itu terkait ya, yang nyambungnya atau terkaitnya dengan mubtada. Ya, kita lihat mana maksud dari yarbituha bil mubtada. Ya, di situ an-nadhafatu muannas, ya kan? Muannas. Baik. Nah, muannas ditandai dengan ta marbuthah. Baik. Kemudian di situ ada tunasyitul jisma, tunasyitu. Tunasyitu adalah fi'ilnya, fi'il dari kata nasyata yunasyitu. Yunasyitu, yunasyitani, yunasyituna. Tunasyitu, tunasyitu di sini mengandung dhamir hiya. Ya, jelas ya, dia di situ mengandung dhamir hiya. Dhamir hiyanya kembali ke mana? Kembali ke nadhafah, an-nadhafah. Nah, itu maksud dari kalimat ya tashtamilu ala dhamirin yarbituha bil mubtada. Jelas ya insyaallah ya. Baik. Begitu pula misalnya ya tadi as-sulahfatu zahafat. Sulahfatu zahafat. Sulahfatu dia muannas, kenapa? Ditandai dengan adanya ta marbuthah ya. Nah, maka zahafat di sini fi'il. Nah, ada tak tanis di situ. Ya, ya zahafa, zahafu, zahafat. Nah, di dhamir hiya. Dhamir hiyanya kembali kemana? Ke as-sulahfat. Nah, thumma anzur ila ta'ifati tsaniyati min al-amthilati. Ya, kemudian lihat ya pada kelompok yang kedua. Ya, kalau tadi sudah ya. Di kelompok yang pertama ya sudah pembahasannya tadi. Kalau ya dia ada jumlah fi'liyah dan dia memiliki dhamir dalam fi'ilnya tersebut ya. Dalam fi'il kan jumlah fi'liyah, khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, di dalam jumlah fi'liyah itu ada dhamir ya, yang kaitannya ya nyambung dengan mubtada'nya. Nah, kemudian yang kedua, dzummanzur ila taifati tsaniyati min al-amtsilah. Lihat pada kelompok yang kedua, tajid ba'da kulli mubtada'in isman marfu'an. Nah, setelah mubtada tersebut ada isim yang marfu'.
Nah, contohnya mana itu? Ya, al-misbahu daw'uhu syadidun. Nah, daw'uhu di situ daw'. Nah, itu ada isim marfu ya. Fahal hadzal ismu wal khabar? Dan ditanya, apakah daw'u ini ya adalah khabarnya? Nah, kemudian penulis menuliskan ya la li'annahu la tatimmu bihi al-faidah. Ya, karena tidak memberikan faedah ya. Misalnya ya, kita artikan ya, al-misbah, lampu. Lampu adalah cahayanya. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, tidak memberikan faedah. Al-misbahu daw'uhu, lampu itu cahayanya tidak memberikan faedah. Nah, ghairu annaka, ini sebagai ini juga ya, sebagai tambahan faedah ketika membaca kitab, ketika ghairu ketemu anna. Nah, ini langsung kita baca ghairu. Ya, ghairu anna. Nah, ghairu anna ini bermakna namun, selain itu, akan tetapi. Nah, itu bisa dari sudut pandang lain. Nah, itu bisa jadi pilihan terjemahan ya nanti. Ghairu anna, namun, atau dari sudut pandang lain, akan tetapi. Nah, kita coba terapkan ya. Ghairu annaka, akan tetapi atau namun engkau ketika nazarta ila al-ibarat kulliha, namun jika engkau ya lihat pada contoh-contoh ya, semuanya ya, kuliah berarti baca kuli dan dia taukid dari al-ibarah. Nah, ya, allati ja'at ba'da kulli mubtada'in, ya kita perhatikan pada ya pada ibarat yang ada setelah mubtada pada kelompok yang kedua ya. Ra'aitaha tata'allafa min asmaini marfu'aini. Nah, dia engkau akan dapati bahwasanya dia tersusun atas dua isim yang marfu. Yang dua isim yang marfu tersebut yukawwinani, membentuk apa? Jumlatan ismiyatan. Ia membentuk jumlah ismiyah. Wa ra'aita, dan juga engkau akan temukan annal faidata tatimmu bihadhil jumlatil ismiyah. Nah, faidah yang didapatkan pun ya akan terlihat ya ketika menjadi jumlah ismiyah. Kalau sudah jumlah ismiyah maka ini ya sudah jelas ya memberikan faedah. Kalau kita lihat al-misbahu daw'uhu apa? Syadidun. Lampu itu cahayanya. Apa cahayanya? Kenapa harus ada yang melengkapi? Syadidun, terang, terang sekali. Baik. Fahadhil jumlatu, maka jumlah ini idzan iyal khobaru. Nah, dinamakan dengan khobar. Dinamakan dengan khobar. Daw'uhu syadidun. Nah, jumlah tersebut fi mahali raf'in khobar. Yang menempati posisi rofa yang menjadi khobar. Wa idza raja'ta ila kulli jumlatin hadhil jumali wajadta annaha tashtamilu ala dhamirin yarbituha bil mubtada. Kita tinjau ulang, nah di situ dia memiliki atau setiap jumlah tersebut ada dhamir yang kembalinya ke mubtada. Ah, dhamir yang mana tuh? Ya, misalnya tadi al-muhazzab asdiqauhu. Ah, di situ ada hu. Ah, hu ini kembalinya ke mana? Ah, kalau kata penulis di sini yarbituha bil mubtada. Kembalinya ke mubtada. Maka teman-temannya, nyanya siapa nih? Teman-teman al-muhazzab. Baik, al-muhazzab orang-orang yang terdidik tadi. Yang lain lagi coba al-misbahu dawuhu syadidun. Hu-nya berarti kembali ke al-misbah. Contoh lain lagi al-bintu jamaluha asyarafuha. Di sini dhamir ha, hanya kembali ke mana? Ke bintu, al-bintu. At-tujjar jama' ya berarti syi'aruhum hum. Dhamir ya kembali ke mana? At-tujjar. Gampang ya insyaallah, mudah sekali masyaallah. Baik. Kemudian paragraf selanjutnya, ya ta'ammal, perhatikan. Ta'ammal ba'da dzalika. Ya. At-ta'ifatas salisata. Perhatikan setelah ini ya pada ya, kelompok yang ketiga. Tajid ba'da kulli mubtada'in harfa jarrin wasman majruran bih. Kau akan temukan setelah mubtada
Ya, di situ adalah isim yang majrur. Ya, isim majrur karena apa? Karena ada huruf jar. Ada huruf jar, ada isim yang majrur. Mana dia? Contoh, fi huruf jar. Ya, qimatir, al-qimatri. Baca al-qimatri. Ya. Al-qimatri majrur dengan kasroh karena ada huruf jar. Contoh lain, ala, huruf jar. Huruf jar ya, setelahnya kasroh. Ya, al-farasi. Kemudian al-mataru minas sahabi. Min di situ al-huruf jar dan seterusnya. Tapi insyaallah jelas ya. Wa annal fa'idata tatimu bihima ma'an. Maka ya keduanya memberikan faedah ya, bahwa keduanya tadi huruf jar dan isim yang majrurnya memberikan faedah. Fa khobarul mubtada'i idzan, oleh karenanya khobar mubtada'nya adalah wal jaru wal majruru. Jar dan majrur. Ya, berarti tadi mana ya? Al-kitabu fil qimatri. Ya, berarti al-kitabu mubtadanya, fil qimatri adalah khobarnya. Khobarnya berupa apa? Nah, jar majrur. Nah, nanti wa yusammal jar wal majruru huna shibha jumlatin. Khobarnya disebut dengan shibhul jumlah. Jar majrur tadi disebut dengan shibhul jumlah. Insyaallah sudah paham. Nah, di sini bisa kita baca shibha dan juga bisa kita baca shibhu. Tergantung mana yang enak ya. Ya, baik. Kemudian wa idza bahasta fi thaifatir rabi'ati, ketika kita ya telusuri lagi pada kelompok yang keempat, ra'aita ba'da kulli mubtada'in, engkau akan lihat setelah mubtada'nya dzarfa makanin au zamanin. Ya, ada dzaraf makan dan dzaraf zaman ya. Ingat kembali. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Dzaraf makan keterangan tempat ya, di belakang ya, ya khalfa, ya, bawah, tahta, fauqa dan seterusnya. Ini dzarfu makan, tempat. Au zamanin. Nah, atau waktu, keterangan waktu. Ya, bukrotan, buhron misalnya. Banyak ya waktu-waktu itu ya. Amshi ya banyak, dzaraf makan ya. Nah, di sini penulis membawakan dzaraf makannya adalah tahta, fauqa, sementara dzaraf zamannya berupa ba'da. Nah, di sini ada juga qabla. Baik, wa anal fa'idata tammat bihadza dzarf. Nah, maka dzaraf ini dengan adanya dzaraf dan juga setelahnya, nah, ini juga sudah memberikan faedah. Fayakunu huwal khabaru. Maka dzaraf dan mudhaf ilaihnya menjadi ya khabarnya. Wa yusamma hadza aidan ya shibhu atau shibha jumlatin. Berupa dzaraf, maka ba'da ta'abi misalnya ar-rahatu ba'da ta'abi. Ba'da ta'abi ini adalah khabar. Khabarnya berupa apa? Berupa dzaraf. Ya, dzarafnya ya dia sebagai khabar. Ya, khabarnya namanya apa? Khabar berupa shibhu jumlah. Ya dzarafnya ya, ba'danya ya. Ba'danya berupa khabar. Jadi khobarnya berupa shibhu jumlah. Insyaallah cukup jelas ya. Kemudian al-qawaid kama yakunu khabarul mubtada'i mufradan yakunu jumlatan fi'liyatan au jumlatan ismiyatan au shibha jumlatin ay dzarfan au jaran wa majrur. Ya, sebagaimana khobar mubtada itu berupa mufrad dan juga jumlah fi'liyah, ya, maka dia juga bisa menjadi jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah dan juga shibhu jumlah. Dan shibhu jumlah diterangkan di sini bisa berupa dzaraf dan juga atau jar wa majrur. Kemudian kaidah yang kedua, yajib an tastamila jumlatul khabari ala dhamirin yarbituha bil mubtada'i. Ya, wajib jumlah ya yang berupa khabar itu mengandung atau terkandung di dalamnya dhamir yang berkaitan atau nyambungnya atau kembalinya nanti ke mubtada'nya. Alhamdulillah kita sudah selesai di pembahasan khobar, ya, mubtada dan khobar. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang selanjutnya.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang salah dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Ana mohon ampun kepada Allah akan hal tersebut. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasinya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.